sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan juga anak-anak yang ada di rumah, selamat pagi berkah dalam. Salam sehat dari kami, Guru Mapel yang pagi ini bertugas dalam
pertemuan APP yang kedua. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pertemuan APP yang kedua ini mengambil tema Yesus melihat iman mereka, berbela rasa kehidupan, kesehatan, dan penderitaan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita masih berada pada masa pandemi. Walaupun angka penularan COVID sudah mulai menurun, tetapi suasana ketakutan, mencekam, dan tidak sedikit juga suasana duka menyelimuti kita. Seringkali kita merasakan yang namanya kehilangan akhir-akhir ini selama masa pandemi ini. Lebih dari 2 tahun. Kita kehilangan teman, kita kehilangan sahabat, saudara, bahkan orang tua kita. Pada pertemuan APP yang kedua ini, kita diajak untuk berbela rasa, berempati kepada saudara-saudari kita yang berduka, yang sakit, yang kehilangan. Mengawali pertemuan pagi ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan berharap akan limpah berkat serta belas kasihan-Nya. Kita hening sejenak, kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Sebagai ulangan seruan tobat, mohon nanti menjawab, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah. Masa yang penuh rahmat ini, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, dan kobarkanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dalam rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami dapat senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya upah dan berbuah berkat, sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan belas kasih-Mu dengan belas kasih-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari kepada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbela rasa pada yang sakit dan menderita. Dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita digambarkan tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dan kekasan dari mukjizat ini adalah yang meminta kesembuhan itu bukan dari yang sakit, tetapi mereka yang mengusung orang lumpuh ini, menggotong orang lumpuh ini. Jumlahnya kita tidak tahu ya berapa, mungkin 4, mungkin 6, tapi yang jelas orang yang ikut merasakan sakitnya dari orang yang lumpuh ini meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan mereka tidak berbicara secara langsung, tapi lewat tindakan yang mereka lakukan, mulai dari menggotong si lumpuh dari rumah, kemudian membongkar atap rumah, kemudian menurunkan yang sakit lumpuh itu. Yesus melihat tindakan itu sebagai hal berbela rasa, ya, sikap berbela rasa dari orang yang merasakan sakit dari yang si lumpuh ini. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang meminta kesembuhan, dalam hal ini yang menggotong orang lumpuh ini. Mereka tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh yang bisa diandalkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, iman itu tidak hanya cukup hanya dengan diungkapkan, tetapi iman yang mendalam kepada Tuhan harus diwujudkan. Wujud iman yang konkret adalah kita peduli, kita peka, dan kita berbela rasa kepada sesama. Kita hening sejenak dan kita ungkapkan doa-doa permohonan kita. Iya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang meninggal karena virus COVID-19, dan terutama untuk Ibu Nita. Semoga Bapa mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan gabungkanlah mereka dengan para kudus-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin.
Ya Bapa, kami berdoa untuk sanak saudara kami yang ditinggalkan, semoga diberi anugerah kesehatan, keselamatan, supaya dia meneruskan perjuangan hidup mereka. Kami mohon. Ya Bapa, kami berdoa bagi Bapak Ibu Guru karyawan SD Marsudirini, anugerahkanlah kesehatan serta bebaskan dari virus COVID-19. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua murid SD Marsudirini dan anak-anak SD Marsudirini, berikanlah mereka kesehatan serta keselamatan dan bebaskan dari virus COVID-19. Dan bagi mereka yang terpapar virus COVID-19, anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka. Kami mohon. Ya Bapa, kami berdoa bagi Ibu mertua Pak Sarti, Ibu Wagion, dan Nanda, anak dari Pak Ratno. Semoga diberi kesembuhan dan kesehatan. Kami mohon. Ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Bekti yang hari ini sedang berulang tahun. Berikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kami mohon. Mari kita satukan semua doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita akan berdoa penutup acara hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas limpah berkat kasih-Mu. Bantulah kami untuk mau bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbela rasa kepada mereka yang kehilangan dan berduka. Semoga kami mau untuk berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebar kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita tutup ibadat APP pertemuan yang kedua ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga, teman, sahabat, dan semua orang yang kita doakan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih yang di rumah, dengan demikian ibadat APP pertemuan yang kedua sudah selesai. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat